Bagaimana tahapan mekanisme kerja otot? Kita lihat satu persatu. Tahapan mekanisme kerja otot dimulai dari penerimaan impuls yang tiba di neuromuscular junction, di mana penerimaan impuls ini mengakibatkan pembebasan asetilkolin. Kemudian adanya asetilkolin memicu depolarisasi, perubahan ion di dalam sel dari negatif menjadi positif. Nah, perubahannya adalah Ca2+ itu berubah ya. Kemudian setelah mengalami perubahan, maka Ca2 ini akan dibebaskan dari retikulum sarkoplasma. Kemudian yang kedua, setelah ion Ca2+ ini dibebaskan, maka ion tersebut akan berikatan atau terikat pada bagian troponin. Akibatnya, perubahan struktur troponin akan mengalami perubahan bentuk atau struktur. Nah, perubahan ini akan menyebabkan terbukanya daerah tropomiosin. Nah, jadi tadinya tropomiosin ini tertutup oleh troponin. Karena troponin yang sudah mengikat Ca2+, maka troponin mengalami perubahan bentuk dan akhirnya daerah aktif dari tropomiosin bisa terbuka. Berikutnya terjadi pembebasan energi dari ATP yang menyebabkan miosin dapat menarik aktin melalui daerah aktif tropomiosin. Akibatnya, otot akan memendek. Kemudian, miosin akan terlepas dari aktin dan jembatan aktomiosin akan terputus ketika molekul ATP terikat pada kepala miosin. Pada saat ATP terurai, kepala miosin dapat bertemu lagi dengan aktin pada tropomiosinnya. Nah, berikutnya, jika tidak ada impuls, maka Ca2+ itu akan kembali ke retikulum sarkoplasma. Ya, jadi ketika impulsnya berhenti, Ca2+-nya kembali ke retikulum sarkoplasma. Troponin akan kembali ke sisi semula sehingga tropomiosin kembali tertutup dan akibatnya otot mengalami relaksasi. Singkatnya seperti bagan di bawah ini, gitu ya. Ini ada rangsangan diterima oleh sel-sel saraf, diteruskan kepada sel otot, kemudian di sel otot akan mengeluarkan asetilkolin. Asetilkolin itu merangsang pembentukan miogen, miogen merangsang pembentukan aktomiosin, dan terjadilah kontraksi dari miofibril. Ya.